anak-anak hebat kelas 1. Bagaimana keadaannya? Bertemu lagi bersama Mister Dwi dalam pembelajaran tema 8, subtema 2 dan 3, yaitu kemarau dan hujan. Namun sebelum kita belajar, yuk kita mempersiapkan buku, alat tulisnya, dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak. Oke, terima kasih Tuhan. Semalam kami telah diberikan tidur nyenyak. Sebentar kami akan belajar melalui video pembelajaran. Berkati kami dalam pembelajaran hari ini. Amin. Oke, sekarang sudah dipersiapkan bukunya? Oke, boleh. Ya, sekarang kita kembali lagi ke tema 8, yaitu kemarau dan hujan. Sebenarnya tema 8 itu peristiwa alam. Musim kemarau dan musim hujan itu merupakan salah satu peristiwa alam. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau, kalian tahu ciri-cirinya bagaimana? Ya, betul. Musim kemarau itu ciri-cirinya matahari bersinar cerah, udara terasa panas, langit terlihat biru dan dihiasi awan putih. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari musim kemarau. Kemudian di musim hujan juga ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita rasakan, yang biasanya kita rasakan, yaitu angin mulai terasa berhembus atau mulai berangin. Terus udara terasa dingin. Ketika hujan itu kita merasa dingin. Langit nampak gelap dan dihiasi awan hitam atau mendung. Ya, di langit kita melihat ada awan hitam yang disebut mendung. Kemudian kita juga akan tahu ciri-ciri atau akibat dari musim kemarau. Coba kalian perhatikan. Gambar yang pertama, ini akibat dari musim apa? Ya, betul, musim kemarau. Kalau yang ini, ya, betul, musim kemarau bisa mengakibatkan kekeringan. Karena di musim kemarau, sumber air atau pasokan air di dalam tanah itu mulai berkurang. Sedangkan musim penghujan atau musim hujan, air melimpah ruah bahkan tidak tertampung sehingga menjadi banjir. Nah, banjir ini juga merupakan salah satu peristiwa alam yang bila dibiarkan akan menjadi bencana alam. Mister punya sebuah cerita. Yuk kita baca bersama-sama, lalu kita simak apa sih yang terjadi, karena apa. Oke, yuk kita mulai. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda langit berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya sangat indah. Bintang-bintang berkelap-kelip sangat cantik. Inilah keadaan pada musim kemarau. Ya, pada saat malam hari musim kemarau seperti ini. Musim kemarau menyebabkan kekeringan. Ini menjadi sebab terjadi kesulitan air bersih. Sawah para petani menjadi kering, banyak tanaman mati karena kekurangan air.
Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana sih caranya menghemat air di kala musim kemarau. Terus bagaimana sih cara atau aturan kita ketika berada di dalam rumah itu, apa saja yang harus kita lakukan untuk menghemat air. Oke, kita lanjut. Nah, saat musim kemarau, tadi kita sudah membaca, saat musim kemarau, persediaan air mulai sedikit. Nah, di situ kita harus bisa mengatur atau menghemat air bersih dengan cara menutup keran ketika sudah tidak menggunakannya. Kemudian tidak membuka keran saat sedang menyabun cucian. Maksudnya saat kita mencuci piring, kita tidak boleh kerannya dibuka terus padahal kita lagi mencuci piring, lagi nyabunin piringnya. Kemudian saat menyiram tanaman, air yang digunakan adalah air bekas cucian beras. Nah, salah satunya kita juga bisa mengganti air bersih dengan air cucian beras sebagai untuk menyiram tanaman. Dan selanjutnya menabur pupuk kompos di sekitar tanaman. Menaburkan pupuk kompos itu juga merupakan membantu menghemat air karena pupuk kompos nanti menampung air yang kita siram pada tanaman. Jadi pupuk kompos bisa menjadi penampung air pada tanaman. Oke, selanjutnya musim kemarau. Kita lihat karena musim kemarau itu tadi cuacanya cerah, terus panas, mungkin kita akan lebih berkeringat. Kita bisa melakukan kegiatan di luar rumah karena kalau di dalam rumah kita akan merasa lebih panas. Nah, di sini Mister juga punya beberapa kegiatan yang dilakukan di luar rumah atau di luar ruangan. Salah satunya bermain di luar rumah seperti tapak gunung yang kalau dibilang engklek, terus bersepeda, itu semuanya kita lakukan di luar ruangan. Kemudian berolahraga, merawat tanaman, dan banyak lainnya. Ketika musim kemarau, kita melakukan aktivitas atau banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian kalau musim hujan, tadi kan kita sudah belajar keadaannya dingin, terus biasanya tanahnya basah. Nah, itu banyak kita melakukan kegiatan di dalam rumah. Salah satunya adalah belajar, makan bersama, dan banyak lain. Di sini Mister mau mengajak kalian untuk mengamati atau menganalisa. Kalian pernah tidak makan bersama dengan keluarga? Pasti pernah ya. Nah, dalam makan bersama kemarin waktu di tema berapa ya? Tema 1 atau 2 itu Mister juga menjelaskan ada aturan ketika di dalam rumah, ketika makan, ketika ada tamu, ketika kita belajar. Nah, banyak ada aturan-aturannya. Jadi semua itu diatur agar kehidupan kita menjadi tentram dan tertib. Mari kita simak. Aturan pada makan atau saat makan ada beberapa aturan. Salah satunya cuci tangan sebelum makan. Terus lalu berdoa sebelum memulai makan. Kemudian tidak makan tidak sambil berbicara.
agar tidak keselak atau tersedak. Kalau kita makan sambil berbicara yang berakibat keselak atau tersedak. Kemudian mengambil makanan secukupnya, tidak mengambil banyak-banyak tapi tidak dimakan. Terus makan dengan tangan kanan. Ya, biasakan makan menggunakan tangan yang kanan karena tangan kiri digunakan untuk hal-hal membersihkan tubuh seperti ya nanti kita bahas. Oke. Kemudian nomor 6 menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, makanya tadi mengambil makanan yang secukupnya. Kalau udah tahu porsinya sedikit, ya ngambilnya jangan banyak-banyak biar bisa dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan namanya ya betul, mubazir. 7. Berdoa setelah makan. Karena diawali dengan berdoa, maka ditutup dengan berdoa. 8. Meletakkan piring dan sendok ke tempat cucian piring jika sudah selesai makan. Dan yang terakhir, rapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Ya, di sini juga tadi Mister menjelaskan ada beberapa benda yang bisa kalian gunakan pada saat musim hujan, membantu kalian pada saat musim hujan. Contohnya payung, payung. Kalian sudah tahu dong bentuknya payung? Ya, betul. Payung itu bulat seperti parabola terus ada tiangnya. Kemudian jas hujan. Jas hujan itu sekarang banyak macamnya, ada yang terbuat dari plastik, ada terbuat dari mantel atau parasit. Nah, banyak. Terus jaket. Jaket biasanya kita gunakan pada saat ketika kita merasa dingin. Kemudian sepatu bot ketika kita berada di dataran becek atau dataran yang penuh dengan air. Kemudian selimut. Nah, selimut ini sebenarnya kita pakai nggak hanya saja di musim hujan, tapi kalau di musim hujan lebih sering kita gunakan. Nanti kalian juga belajar lebih mandiri atau belajar mandiri lagi membaca-baca di subtema 2 dan subtema 3 karena di pembelajaran kali ini sebenarnya kita harus membiasakan diri untuk membaca. Materi-materinya sudah di semester 1 sudah pernah kita sampaikan. Jadi kalian tinggal mengingat-ingat dan kembali membaca. Oke, dan tetap jaga kesehatan. Jangan main-main dulu, jangan pergi kemana-mana dulu. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Oke, salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like. Oke, bye-bye.